pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Untuk produk gasolin akan kami tambahkan sekitar 27.262 kiloliter. Kemudian gas oil kami jaga tetap kebutuhannya karena produksi kami turun. Sementara LPG akan ada tambahan pasokan mencapai 2.002 metrik ton. Melihat tren peningkatan permintaan perjalanan pada musim libur Nataru, KAI Divri 3 melakukan penambahan 3 rangkaian kereta api Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang sebagai langkah antisipatif untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan transportasi yang aman dan nyaman. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari Berita. Pertamina Patraniaga Sumatera Bagian Selatan menambah pasokan BBM untuk masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Pelabuhan penumpang di Bombaru Palembang dipastikan masih belum beroperasional di momen Natal dan Tahun Baru. Inilah Warta Berita selengkapnya. Hari ini hari Jumat, tanggal 19 Desember 2025. Bersama saya Nadiar melalui Warta Berita. Pertamina Patraniaga Sumatera Bagian Selatan menambahkan pasokan BBM untuk memenuhi peningkatan konsumsi selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Pertamina Patraniaga Sumbaksel menambah pasokan BBM dan LPG untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Penambahan pasokan ini dilakukan menyusul peningkatan konsumsi yang diperkirakan akan terjadi selama saat libur panjang. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Sumbaksel Erwin Dwianto mengungkapkan konsumsi BBM jenis gasolin diprediksi akan naik sebesar 4,3%. Konsumsi aftur meningkat sebesar 10,8% dan konsumsi LPG meningkat sebesar 5,6%. Sementara konsumsi BBM jenis gasoil diperkirakan turun sebesar 6,03%. Erwin mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi, Pertamina menambah pasokan 27.000 kiloliter lebih BBM jenis gasolin dan tambahan 2.000 lebih metrik ton LPG. Selain menambah pasokan, Pertamina juga menambah armada 1 kapal berkapasitas 9.400 kiloliter BBM dan 43 unit mobil tangki. Untuk produk gasolin akan kami tambahkan sekitar 27.262 kiloliter. Kemudian gas oil kami jaga tetap kebutuhannya karena produksi kami turun. Sementara LPG akan ada tambahan pasokan mencapai 2.002 metrik ton. Selain pasokan, kami juga menambah jumlah armada untuk supply. Ada tambahan 1 kapal supply setara 9.400 kiloliter. Kemudian untuk mobil tangki ini akan ada tambahan 43 unit mobil tangki dari 357 mobil tangki yang ada saat ini menjadi 405. Erwin mengakui Pertamina saat ini tengah menghadapi masalah pasokan minyak mentah impor akibat kondisi cuaca ekstrim yang menghambat kelancaran distribusi. Meski demikian, dirinya memastikan ketersediaan pasokan BBM di SPBU aman selama Nataru dengan mengoptimalkan terminal terdekat bila terjadi keadaan kritis BBM di SPBU. Rian Apridani melaporkan. Untuk meningkatkan layanan selama Nataru, KAI Divri 3 Palembang melakukan pemeriksaan kelayakan kereta.
PT KAI Driver 3 Palembang bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan melakukan ramcek atau pemeriksaan kelayakan dan kesiapan operasi lokomotif serta kereta. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh sarana perkeretaapian berada dalam kondisi prima selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Manajer Humas KAI Driver 3 Palembang Aida Suryanti mengungkapkan, dengan mengusung semangat melayani sepenuh hati, KAI Driver 3 Palembang juga memastikan seluruh fasilitas di stasiun maupun di dalam kereta tetap terjaga. Ruang tunggu, toilet, dan area pelayanan lainnya dibersihkan secara berkala guna memberikan kenyamanan maksimal bagi para penumpang. Ditambahkan Aida, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, KAI Driver 3 Palembang turut menghadirkan berbagai program keberlanjutan selama periode Nataru. Program tersebut meliputi penyediaan water station atau air minum gratis di stasiun Kertapati dan Lubuk Linggau, pergantian rel 54 ke rel 60 sepanjang 5 km antara stasiun Ujan Mas, Penanggiran, serta pergantian bantalan kayu pada jembatan baja dengan bantalan sintetis. Melihat tren peningkatan permintaan perjalanan pada musim libur Nataru, KAI Driver 3 melakukan penambahan 3 rangkaian kereta api Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang sebagai langkah antisipatif untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan transportasi yang aman dan nyaman. Untuk mengakomodasi tingginya antusias masyarakat, KAI Driver 3 Palembang melakukan penambahan rangkaian kereta. Penambahan tersebut meliputi 3 kereta ekonomi pada KA Raja Basa, relasi Kertapati Tanjung Karang, 1 kereta eksekutif pada KA Sindang Marga, relasi Kertapati Lubuk Linggau, serta 1 kereta ekonomi pada KA Bukit Serelo, relasi Kertapati Lubuk Linggau selama periode 18 Desember hingga 4 Januari. Sementara itu, berdasarkan pantauan penjualan hingga Kamis 18 Desember, jumlah tiket KA yang terjual mencapai 46.990 atau sekitar 88% dari total kapasitas 53.640 tempat duduk yang disediakan. Ketersediaan kursi mencapai 2.980 tempat duduk per hari dan angka penjualan diperkirakan masih akan terus meningkat. Aida menegaskan KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Melalui kolaborasi dan kerja keras, seluruh insan KAI, perusahaan berupaya menghadirkan perjalanan kereta api yang aman, nyaman, dan berkesan selama masa angkutan Nataru. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pelabuhan penumpang di Bom Baru Palembang dipastikan masih belum beroperasional di momen Natal dan Tahun Baru ini. PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Pelindo Palembang menghentikan sementara layanan kapal penumpang karena adanya pemeliharaan dan juga dampak cuaca buruk. Manajer Komersial PT Pelindo Regional 2 Palembang, Darmawi, mengatakan perusahaan telah menjalankan layanan kapal penumpang di Pelabuhan Bom Baru, rute Palembang-Bangka dengan jadwal keberangkatan 3 kali dalam seminggu. Namun, Darmawi menyebut saat ini layanan kapal itu dihentikan dikarenakan adanya pemeliharaan kapal sejak bulan September 2025. Kemudian faktor lain adalah cuaca yang memburuk selama beberapa bulan terakhir juga mempengaruhi penghentian layanan kapal yang dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan penumpang. Maka selama momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, layanan kapal penumpang dari Pelabuhan Baru tidak akan beroperasi. Meski demikian, pihaknya memastikan layanan kapal itu akan beroperasi kembali pada awal Januari tahun 2026. Ya, belum. Karena memang kapalnya lagi ngedok kebetulan, kan dok tahunan perbaikan. Jadi mungkin awal Januari baru. Ya, faktor cuaca. Kami tidak, karena kemarin itu baru mau beroperasi ya. Penumpang baru akhir tahun ini akan memang cuaca seperti ini kan. Kalau tidak berjalannya itu kurang lebih dari September. Tapi bukan faktor cuaca, karena dari September itu faktor bagi perbaikan dok kapal. Biasalah kapal kan harus ngedok. Kalau dari pelabuhan aman ya Pak? Aman. Itu tujuannya kemana Pak? Berdasarkan data Pelindo Regional 2 Palembang, trafik penumpang Januari-Agustus 2025 mencapai 19.791 penumpang. Dengan rincian keberangkatan penumpang dari Pelabuhan Bom Baru sebanyak 9.592 penumpang. Sedangkan untuk kedatangan di Pelabuhan Bom Baru sebanyak 10.199 penumpang. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Kecamatan Kemuning menyediakan sistem layanan berbasis elektronik cepat bebas antri atau Sambal Tri untuk mempermudah layanan ke warga setempat.
Kecamatan Kemuning, Kota Palembang terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program Sambal Tri atau sistem layanan berbasis elektronik cepat bebas antri. Inovasi ini memanfaatkan aplikasi WhatsApp untuk memudahkan warga mengurus administrasi tanpa harus mengantre di kantor kecamatan. Camat Kemuning Amiruddin Sandi menjelaskan bahwa Sambal Tri dirancang sebagai layanan sederhana, mudah diakses, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Warga cukup mengirimkan data serta persyaratan melalui WhatsApp. Setelah proses verifikasi, petugas akan memberi informasi lanjutan dan warga bisa mengambil dokumen yang telah selesai tanpa menunggu lama. Sifatnya layanan yang bebas antri, hanya itu saja. Jadi prinsipnya sebenarnya dalam pelayanan publik itu bagi saya ada 4 syarat. Yang pertama gratis, kedua aplikatif, ketiga aman, ya bahwa apa yang disampaikan data-data kita itu menjadi aman, dan keempat harus nyaman. Kami buat walaupun sifatnya kita menggunakan aplikasi, tapi kita tidak membuat aplikasi baru, hanya memanfaatkan yang sudah ada dan kita buat sesederhana mungkin. Sejak diluncurkan tahun lalu, Sambal Tri sudah dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai keperluan, seperti pengurusan surat waris dan kuasa waris. Meski demikian, penggunaannya masih bersifat opsional. Amiruddin mengakui, sebagian warga masih memilih datang langsung karena akses ke kantor kecamatan relatif mudah. Harapannya, melalui inovasi ini, pelayanan publik dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang kini semakin digital dan melek teknologi. Ega Duyanti melaporkan. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui Pro 1 RRI Palembang 9,4 MHz dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Puskesmas Pak Jo Palembang untuk kunjungan pasien terjadi lonjakan secara signifikan dengan 2 penyakit utama yaitu infeksi saluran pernapasan dan DBD. Puskesmas Pak Jo Palembang melaporkan lonjakan kunjungan pasien yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Memasuki musim penghujan, 2 jenis penyakit yang paling sering ditemukan adalah DBD dan infeksi saluran pernapasan. Kondisi ini mulai mengkhawatirkan masyarakat setempat mengingat angka pasien yang datang terus meningkat. Kasus DBD sendiri mengalami kenaikan sekitar 10%, sementara infeksi saluran pernapasan melonjak hingga 30%. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius bagi para tenaga medis. Menurut data yang diterima, 2 pasien dengan DBD bahkan harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu, kasus infeksi saluran pernapasan yang tercatat mencapai 50 pasien per hari, bahkan dewasa maupun anak-anak. Meningkatnya jumlah pasien ini menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat terancam, terutama di tengah cuaca yang tidak menentu. Kendala ini semakin memperburuk beban puskesmas yang sudah mulai kewalahan menangani pasien. Dokter fungsional di Puskesmas Pak Jo, Dr. Pamela, mengatakan dengan cuaca hujan yang tinggi, meningkat resiko penularan DBD dan infeksi saluran pernapasan karena kondisi lingkungan yang lebih lembab mendukung perkembangan virus dan bakteri. Kalau seandainya untuk peningkatannya sendiri itu kurang lebih mungkin sekitar 20-30% untuk peningkatannya, terutama di bagian infeksi saluran pernapasan sih. Ya, hampir sama sih kalau dewasa sama anak-anak itu kurang lebih hampir sama, sekitar 40-50an juga. Yang biasanya sih kadang-kadang tuh kalau hari-hari biasa nggak di musim penghujan tuh 20-30 lah masih, tapi sekarang sudah mulai meningkat drastis. Peningkatan kasus DBD itu memang belum signifikan sih, masih sekitar 5-10%, tetapi sudah mulai ada nih. Yang ke rumah sakit kurang lebih sekitar 2 atau 3 kasus ingat saya sih. Itu untuk dewasa. Untuk itu, Pamela mengharapkan masyarakat perlu lebih waspada dan menjaga kebersihan sekitar untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Sementara itu, Piati,
seorang warga setempat mengaku terpaksa membawa anaknya ke puskesmas Pak Jo di mana sudah 2 hari mengkonsumsi obat tapi belum ada tanda-tanda perubahan. Paling rawan kan anak rentan, demam, batuk pilek pasti kan kalau musim hujan ini cuaca kayak gini. Jadi antisipasi kita membawa ya ke puskesmas minum vitamin gitu kan. 2 hari belum sembuh minum obat di rumah masih kan. Kalau misalnya belum sembuh ke puskes gitu. Hal ini mengindikasikan banyaknya masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat akibat penyakit yang mudah menyebar di musim hujan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pentingnya masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh dengan istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, dan rutin berolahraga. Lamsihar Siltonga melaporkan. Meningkatnya jumlah pemakai kacamata di kalangan anak-anak disebabkan penggunaan gadget yang berlebihan. Tren penggunaan kacamata di kalangan anak sekolah saat ini meningkat signifikan. Salah satunya dipicu oleh pola kebiasaan penggunaan gadget yang berlebihan. Kondisi ini banyak dialami anak-anak yang mulai merasakan gangguan penglihatan sejak usia sekolah. Dari hasil wawancara dengan Ketua Persatuan Dokter Mata Indonesia Perdami Sumatera Selatan, Dr. Yani Erna mengatakan seluruh sekolah perlu mengedukasi siswa tentang pentingnya kesehatan mata, terutama bagi mereka yang mengalami penglihatan tidak nyaman. Diharapkan untuk rutin menggelar screening deteksi dini setiap 6 bulan guna menjaga kondisi mata tetap optimal. Selain itu, mengurangi intensitas menatap layar handphone maupun televisi demi menjaga kesehatan mata. Itu salah satu menjadi PR ya, bahwa edukasi bagi anak-anak usia sekolah ini harus dilaksanakan mulai dari mereka di sekolah. Jadi ada program UKS, UKG. Nah UKS itu kita harapkan guru-guru yang ada di UKS itu mengedukasi mereka untuk ketika ada penglihatan yang tidak nyaman, dia harus datang ke vaskes terdekat. Jadi untuk screening deteksi dini itu yang paling penting. Dan untuk menjaga agar kondisinya tetap stabil, kita harapkan mereka untuk mengkoreksi ulang setiap 6 bulan. Jadi harus ada kontrol lanjutan. Dr. Yani menambahkan, saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan berkolaborasi dengan Perdami untuk menjalankan program Penggaris yang merupakan program pemberian kacamata gratis serta layanan deteksi gangguan refraksi bagi siswa SMA dan SMK. Diharapkan untuk tahun depan diperluas untuk siswa mulai dari tingkat SD hingga SMA. Erlin Fartesa melaporkan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pertamina Patraniaga Sumbaksel menambah pasokan BBM untuk masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Pelabuhan penumpang Bom Baru Palembang dipastikan masih belum beroperasional di momen Natal dan Tahun Baru ini. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821 7927 9090. Mewakili Kabak Jam bertugas, Senadian mengucapkan terima kasih undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.